Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan lagi belajar kita. Untuk video kali ini kita akan membuat loginnya ya. Untuk login menggunakan Google gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Teman-teman buka projectnya. Ini project terakhir kita ya. Seperti ini. Coba kita buka di mainnya. Oke, seperti ini terakhir teman-teman ya. Untuk menggunakan Google Sign In seperti UI yang kita buat untuk login gitu ya, kita akan membutuhkan package-nya ya. Kita buka dulu aja teman-teman silahkan buka Google Chrome-nya atau apapun gitu ya. Kita buka Flutterfire-nya ya. Oke, Flutterfire. Oke, ini kita buka yang authentication ini ya. Silahkan teman-teman buka. Oke, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi ya atau setup untuk project kita teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ini kita akan buat ya, buat ini untuk loginnya. Oke teman-teman, ini kita sudah ya. Oke, ini katanya Firebase Out enable you to subscribe in real time ya, via stream gitu ya, via stream. Jadi ini kita akan masukkan ke dalam streamnya ya. Tapi sebelum itu teman-teman kita buka dulu ya project kita. Oke teman-teman, di sini kita buat stream builder. Oke, stream builder. Di sini buildernya konteks snapshot. Oke, selanjutnya di sini kita ada stream ya teman-teman, stream yang tadi sudah kita copy, kita paste aja di sini ya, paste di sini. Oke, Firebase Out-nya jangan lupa teman-teman kita import. Oke, selanjutnya di sini harus ada return katanya ya, return. Oke, returnnya ini get material app-nya, get material app sampai sini ya. Oke, ini kita sebentar titik koma seperti ini. Oke, udah. Tapi kita di stream builder ini kita akan cek dulu teman-teman pakai connection state ya. Jadi if snapshot nah di sini ada connection state sama dengan connection state. Nah di sini contohnya misalkan kita pakai waiting deh ya. Jadi kalau misalkan kita masih dalam proses gitu ya, atau menunggu hasilnya gitu ya dari stream ini, dari streaming data kita, ini kita akan nge-return circular aja ya, circular progress indicator ya. Jadi kita akan melooping ini ya gitu ya, yang muter-muter itu kalau misalkan dia masih loading ya, loading yang ada yang loading, icon loading itu ya, yang muter-muter. Oke, ini kita wrap aja di center. Oke, kita perbaiki ya pakai cons, yang di sini saja ya, cons. Oke, save. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, tapi initial root-nya ini teman-teman, kita kalau kita klik ini ya, control teman-teman di hold, diklik. Nah di sini root-nya itu ke home ya teman-teman, inisialnya root-nya ke home. Kita tidak mau seperti ini karena kita mau menggunakan login gitu ya. Jadi kita akan periksanya di sini teman-teman ya.
Nah, di sini teman-teman hasil dari kembalian ini, kembalian streaming data ini, outnya sudah loginnya, gitu ya. Kita akan periksanya di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ya, hasilnya snapshot dot dot data gitu ya. Kalau misalkan snapshot datanya itu tidak sama dengan 0, oke, kita masuknya kemana nih? Rows. Nah, ini kalau misalkan dia tidak sama dengan 0, berarti ada gitu ya, atau sudah login gitu ya. Nah, berarti kita masuknya ke home gitu. Else, kalau misalkan dia belum login, kita masuk ke login ini, gitu ya. Oke, sepertinya sudah ya. Kita buka lagi ininya, dokumentasinya. Oke, sudah ya. Oke, kita selanjutnya periksa lagi ya. Manage user. Oke, ini bisa kita pakai ya nanti usernya. Selanjutnya password tidak. Nah, kita pakai social out ini, teman-teman. Nah, kita pakai yang Google ya. Jadi kita install dulu teman-teman Google Sign In ini. Kita buka ya. Oke, kita install saja dulu di sini ya. Get install Google Sign In. Oke, teman-teman. Ini ya, kita baca-baca dulu ya. Ini kalau misalkan untuk iOS integration, kita tidak menggunakan iOS. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan iOS, silahkan ikuti saja yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya web integration. Ini kita pakai juga ya sebetulnya ya, karena kita akan login juga menggunakan web ya. Jadi teman-teman persiapkan aja, ini dibuka. Oke, selanjutnya Android mana ya? Sebentar, Android. Nah, ini ya, Android integration. Oke, ini register your application. Coba kita buka dulu. Selanjutnya, ini juga katanya teman-teman suruh mengaktifkan gitu ya, OAuth API gitu. Ini ya, kita buka dulu ini, kita persiapkan ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengaktifkan Google People API. Gitu ya, nanti kita buka. Oke, selanjutnya teman-teman sudah ya? Sudah, nanti tinggal seperti ini saja. Oke, teman-teman, kita buka ini ya. Nah, ini untuk web ya. Untuk web katanya, oke, ini ya. Ini di indeksnya teman-teman, kita harus menambahkan ini ya. Kita copy aja. Kita kembali ke project kita di web, mana web? Oke, di sini katanya ini ada di sebentar, header. Kita simpan saja di sini lah ya. Setelah Flutter.js kita simpan sini, tapi ini kita nanti akan ganti ya client ID-nya. Oke, katanya kita bisa dapatkan di sini ya, di sini nih. Ini nanti kita buka, tapi kita cek dulu ya. Oke, ini scope-nya.
Oke, handle sign in, Google sign in. Oke. Oke, untuk contoh aplikasinya teman-teman bisa buka di sini ya. Teman-teman klik aja kalau mau lihat ya. Oke, selanjutnya ini ini tidak ya, kita close aja. Oke, ini ya teman-teman. Silakan teman-teman masuk dengan email sesuai projectnya ya, pakai email yang mana, menggunakan email yang sesuai harusnya ya. Nah, di sini project teman-teman ya, kita pilih aja. Kalau teman-teman ini ada banyak, nanti pilih aja di sini ya, ataupun belum terpilih, teman-teman select aja di sini ya. Oke teman-teman, kita ke all gitu ya. Nah, ini ada 2 saya. Ini contohnya kita ini ya, projectnya Task Management Apps. Kita pilih dulu. Selanjutnya teman-teman enable API, karena tadi di sini itu kita harus people API-nya ya, kalau tidak salah tadi di sini. Oke, kita enable dulu ya di sini. Oke, kita cari ya. Kita cari. Nah, ini Google People API. Teman-teman pilih. Oke, terus enable. Oke, kalau sudah teman-teman ke sini lagi ya, ke kredensial. Nah, di sini teman-teman udah ada ya, sudah disiapkan. Nah, di sini teman-teman untuk Android gitu ya, untuk web, untuk iOS ini sudah disiapkan ya OAuth-nya. Jadi untuk webnya ini biasanya kita akan menggunakan kredensial baru ya. Teman-teman di sini create aja kredensial OAuth client ID. Oke, configure ini dulu katanya ya. Oke, ini eksternal aja. Create. Mana ya? Oke, save and continue aja langsung. Email katanya harus diisi. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Oke, kita isi dulu coba ya. Oke, save and continue. Save and continue. Save and continue. Oke, ini teman-teman bisa configure lagi lah, nanti tidak apa-apa lah ya. Oke, kita langsung ke kredensial. Nah, di sini kita create kredensial, OAuth client ID. Oke, application type-nya web application. Ini 2 tidak apa-apa. Nah, ini contohnya teman-teman, kita buka aja yang sudah ada ya, supaya gampang ya. Oke, contohnya yang web ini ya, kita buka dulu. Oke, di sini authorize JavaScript origin-nya. Ini ya, tapi yang kita butuhkan adalah yang ini aja teman-teman ya. Kita jalankan di lokal ya, dengan portnya 5000 gitu ya. Kenapa kita membutuhkan ini teman-teman? Karena kalau misalkan kita run project itu kan portnya kadang-kadang beda-beda ya. Jadi nanti kita akan menggunakan port yang ini terus gitu ya, yang 5000 terus, supaya dia sudah dikenali gitu ya di projectnya. Client ID-nya sudah tahu gitu ya, sudah dikenali dan bisa dipakai gitu. Kalau misalkan client ID-nya itu teman-teman salah atau digunakan di project yang lain, misalkan project teman-teman di run di aplikasi atau komputer yang lain, itu akan beda lagi gitu ya, tidak bisa gitu. Oke, makanya teman-teman silahkan buat ini spesifik untuk projectnya ya, karena ini juga setiap akun pasti beda-beda ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Ini sudah, ini kita add URL aja.
terus kita paste di sini, selanjutnya langsung saja kita create. Oke, kalau sudah di create, nah ini kita dapat client ID-nya ya teman-teman, kita copy. Nah di sini juga ada ya teman-teman, web client 2 ya. Di sini juga ada client ID-nya teman-teman, kalau mau copy lagi dari sini boleh ya, bisa. Oke, ini sudah kita copy, kita kembali ke project kita teman-teman. Nah ini kita paste di sini ya. Kita paste di sini, kalau sudah kita save. Kita kembali lagi. Oke, sudah ya. Oke. Nah, oke cukup ya. Oke, ini sudah. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cobain, ini sudah ada contohnya. Silahkan saja kalau mau coba-coba ini menggunakan ini ya, Google Sign In. Silahkan. Oke. Kita close saja dulu. Ini juga sudah selesai ya. Kita close. Ini kita lihat lagi di sini ya. Oke, Google Sign In sepertinya sudah ya. Oke, ini sudah, kita close. Oke, cukup ya. Kita kembali lagi ke project kita. Ini kita close saja dulu sementara ini. Selanjutnya, nah di Stream Builder ini teman-teman, nah di sini user katanya ya, meskipun tidak diketik, tapi kalau misalkan teman-teman di sini mau ketik, tidak apa-apa, sama ya, user gitu ya. Oke, user ini dari sini ya teman-teman, dari sini. Oke, kalau sudah kita save, kebetulan kita save. Selanjutnya kita buat controllernya ya, kita belum buat controller. Oke, supaya lebih mudah teman-teman ya, ini untuk controller yang umum atau yang general gitu ya, makanya kita akan buat satu folder di sini. Kalau teman-teman lihat di setiap modul ini atau di setiap page kita itu ada controller dan view-nya gitu ya, sudah ada masing-masing. Karena ini kita mau dipakai di semua halaman kita teman-teman, ini kita buatnya di luar saja. Sebetulnya kalau teman-teman mau buat di data sini juga tidak apa-apa ya, di data sini, atau teman-teman buat folder baru lagi satu tidak apa-apa juga gitu ya. Kita buat saja di data sini ya, data, terus kita buat folder lagi controller. Oke, di controller ini teman-teman kita buat lagi file out controller .dat. Oke, out controller ini teman-teman kita buat kelasnya ya. Class out controller. Nah, out controller ini kita extend ke getX controller ini teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita save dulu. Nah ini kita copy aja lah ya. Kita copy ini, kita paste di sini teman-teman. Oke, sign in with Google. Oke, user credential. Kita import saja teman-teman ya. Kita import. Oke, sudah selesai. Kita save. Oke, sudah. Selanjutnya teman-teman kita buka page login kita di sini ya. Di sini ya. Tadinya kita langsung menuju ke home. Nah, kita tidak akan menggunakan ini teman-teman. Kita akan menggunakan controller ini ya, controller out controller ini. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus memasukkan dulu ini di mainnya. Ada yang kurang sepertinya. Oke, kita di sini ya. Di mainnya kita harus melakukan ini ya, memasukkan controller out kita gitu ya. Ini kita panggil ya out. Oke, out controller.
dot permanent true. Oke, jadi controller kita yang out ini akan kita selalu masukkan ya ke semua page kita gitu ya, gampangnya seperti itu teman-teman ya. Jadi out controller ini selalu ada atau selalu siap kalau misalkan dibutuhkan di halaman-halaman yang ada di dalam aplikasi kita gitu ya. Oke, kita save dulu teman-teman ini ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Oke, ini di login ya teman-teman. Di login ini kita langsung saja di sini teman-teman. Kita belum panggil ya, sorry. Kita belum panggil, kita panggil dulu di sini. Oke, teman-teman di sini ya. Ini kita cut saja. Kita buat variabel ya. Final out controller gitu ya. Kita masukkan ke situ. Selanjutnya kita panggil get.find. Get.find ini teman-teman kita akan cari out controller ini ya. Oke, kita save. Selanjutnya, nah di sini teman-teman ya, kita panggil out controllernya, out controller dot apa ya, kita lihat ya di out controller kita namanya sign in with Google. Out controller sign in with Google ada ya. Save teman-teman. Save. Kita cobain dulu ya. Oh, ada yang error ya. Di sini ada yang merah. Kenapa nih? Kita buka dulu ya rules, page-nya. Oh, ternyata ada cons-nya ya, teman-teman. Kita tidak pakai cons. Kita save. Close. Oke, sepertinya cukup ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Teman-teman silahkan konekkan HP-nya atau teman-teman jalankan emulatornya ya. Di sini gitu ya. Nah, di sini ada ya emulatornya kalau teman-teman mau pakai emulator. Tapi saya pakai HP saja. Silahkan teman-teman disesuaikan saja ya. Oke. Kita akan jalankan untuk Android dulu ini ya, teman-teman. Oke, ini saya sudah connect. Selanjutnya saya coba run. Oke, teman-teman, ini sudah jalan ya. Kita coba sign in with Google. Oke, ini sudah bisa ya, teman-teman ya. Oke, coba kita masuk pakai ini. Coba kita cek ya, sudah masuk atau belum gitu ya. Kita bisa cek Google usernya teman-teman. Nah, di Google user ini ada display name gitu ya, ada email, ada ID, ada foto URL gitu ya. Kita mau cek emailnya teman-teman ya. Kita mau print dia. Oke, kita print. Oke, ini sorry ya. Kita print, kita save dulu teman-teman. Google user. Oke. Ya, atau enggak ini kita turunkan ke bawah deh ya. Supaya tidak masalah ya. Oke. Kita coba print dulu ya, teman-teman. Oke. Kita coba sign in lagi. Oke. Nah, ini sebetulnya sudah ada ya, teman-teman. Reja Ilyasa 2 ya. Ini sudah ada sebetulnya, sudah masuk ya. Coba saya sign in lagi. Oke. Nah, kita belum buat sign out-nya ya, teman-teman. Kita buat dulu saja ini supaya kita bisa pilih lagi ya. Atau kita benarkan ini saja dulu ya. Jadi di sini teman-teman coba ada then aja, kita pakai then, value-nya
kita get dot of all name, kita masuk ke routes, ke home ya. Jadi kita kalau berhasil masuk gitu ya, berhasil login, kita akan masuk lagi ke sini ya teman-teman, ke home gitu ya. Oke, ini ada error nih, future dynamic gitu ya. Oke, ini kita coba hapus dulu saja, dynamic saja gitu ya. Kita save. Oke, kita restart deh ya. Di sini kita coba sign in with Google. Ini teman-teman masih seperti ini ya. Kita coba close saja dulu ya. Kita akan mulai ulang. Kita close, kita run lagi. Oke teman-teman, kita login lagi ya. Coba sign in. Oke, masih ya. Oke, kita lupa ya, belum setting di sini teman-teman. Kita buka ini, terus teman-teman buka konsol Firebase-nya ya. Oke, ini ya teman-teman, silahkan dibuka dulu project-nya di Firebase konsolnya. Kita buka yang ini, authentication. Saya belum menambahkan ini teman-teman ya, kita belum setting ini gitu. Oke, di authentication ini teman-teman get started aja langsung. Oke, di sini kita pilih yang Google. Nah, ini belum kita enable ya teman-teman, itu makanya kenapa kita tadi tidak bisa ya. Oke, di sini ada client ID, ini ada SDK, udah lah ya, itu nanti saja teman-teman. Kita save saja dulu. Oke, Google sudah ya teman-teman. Oke, kalau Google sudah, ke user, ini masih kosong teman-teman ya. Oke, ini kita enable, coba. Oke, kita masuk lagi ke projectnya. Oke, kita sign in with Google lagi. Oke, berhasil teman-teman ya. Ini kalau kita sudah sign in ya, begini ya. Oke, kita coba ke task. Oke, kita ke friends. Oke, ke profile. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kita belum membuat logout ya, atau sign out-nya ya. Kita buat dulu teman-teman. Kita pakai future logout, atau namanya teman-teman bebas ya. Nah, di sini kita bisa, kita await dulu ya. Kita await Firebase out dot instance dot apa, di sini ada sign out kalau nggak salah, sign out. Nah, ini nih, sign out. Oke, kalau sudah, setelah ini kita baru arahkan. Oke, ini teman-teman, ini dari GetX ya. Silahkan teman-teman pelajari di dokumentasinya, ada lengkap. Ini kalau misalkan get of L name atau get of name gitu ya, banyak sekali ini teman-teman, silahkan dipelajari. Ini untuk melupakan semua yang pernah kita buka ya, yang sudah kita buka maksudnya ya. Jadi misalkan teman-teman sudah masuk ke home, sudah masuk ke task, sudah masuk ke profile gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan get of all name ini semua yang ada di history lah gampangnya ya, yang sudah pernah teman-teman buka, itu nanti akan dihapus semua. Jadi kita tidak bisa masuk lagi ke page sana gitu ya, kalau sudah logout gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai routes.
login lagi. Jadi kalau misalkan kita sign out, kita ke login lagi gitu ya. Oke, kita save. Selanjutnya di profile kita, di profile view ini, kita copy aja dulu ya untuk ininya. Kita copy dari sini. Oke, kita copy out controllernya di sini. Oke, di sini ya. Kita paste di sini. Terus sign outnya, nah ini ya. Sama seperti tadi teman-teman. Kita pakainya out check dot logout, apa namanya ya tadi ya, out controller namanya logout gitu ya. Oke teman-teman, kita save. Ada yang error satu ya, kenapa nih? Oke, out controller ini kita belum import ya, kita import. Oke, sudah ya. Kita save lagi. Ya, coba kita klik sign outnya. Oke, are you sure? Sign out. Nah, ini kembali ke login teman-teman ya. Kalau misalkan kita sign in with Google. Nah, ini kita sudah berhasil masuk. Profile, sign out lagi. Kita sign out. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya untuk Android. Oke, saya rasa ini tidak butuh lagi, kita close aja. Login juga tidak butuh, kita close. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Tapi kita akan perbaiki dulu untuk ini ya. Kita kembali sign in. Kita untuk ini terlalu besar ya drawernya. Drawernya terlalu besar teman-teman. Kita kecilkan satu-satu berarti ya di home. Oke, yang sidebar ini ya teman-teman. Yang sidebar ini teman-teman kita kontrol titik, wrap with size box. Nah di sini di size box ini kita punya width teman-teman. Widthnya kita cobain deh 100 dulu ya. Kita cobain di save ya untuk di home. Di home, nah ini kecil ya teman-teman. 100 terlalu kecil. Kita coba 150 deh ya. Save. Oke, nah 150 cukup ya. Seperti ini teman-teman ya. 150 cukup lah ya. Nah ini juga ya, kita pakai cons dulu. Nah ini juga kita copy aja teman-teman ya ke semua page kita. Di ini home sudah. Selanjutnya ke friends view, kita buka dulu. Nah ini ya, kita paste aja di sini ya. Sudah. Nah ini juga ada kriwel-kriwel biru, kita sekalian perbaiki. Oke, ini juga. Oke, ini kita hapus nih. Oke, cukup, kita save. Setelah friend sudah, home sudah, profile ya. Di profile, oke, di profile ini kita paste di sini. Save, lalu sudah di task. Ini ya. Kita paste. Oke, ini cukup ya. Nah ini nih, kita perbaiki yang begini-begini ya. Oke, ini tidak ada,
Ini juga. Oke, cukup ya. Sudah. Selanjutnya kalau kita ke tas, sudah ya. Oke, di tas ini teman-teman, di bodinya di sini kontrol titik teman-teman, kontrol titik. Nah, di sini pakai save area. Oke, kita save, terus di profile juga teman-teman. Kita wrap with widget, save area. Oke, kita save. Di friends juga kita pakai save area ya teman-teman. Di friends ini oke, save. Oke, kita periksa ya. Di tas sudah ya. Di friends sudah, tidak terlalu ke atas lagi. Di profile juga sudah ya, teman-teman. Oke, kita ke home. Oke, ini animasinya ya, teman-teman. Kalau yang lain muncul gitu ya. Kalau yang home itu dari atas ke bawah ya. Itu sudah kita pelajari, teman-teman, di video-video sebelumnya. Saya rasa untuk Android cukup ya teman-teman, kita close saja ini. Oke, kalau sudah teman-teman, coba kita untuk web ya, kita buka untuk web, kita buka Chrome. Sorry teman-teman, tidak bisa pakai Chrome ini ya, tidak bisa seperti ini, karena kalau kita pilih Chrome seperti ini IP portnya akan beda-beda gitu ya, bukan 5000 gitu ya, seperti yang sudah kita daftarkan tadi ya. Jadi kita tidak menggunakan itu teman-teman, kita coba masuk ke terminal. Oke teman-teman, ini ya, teman-teman silahkan ketik ini ya, kita akan run di Chrome gitu ya, maksudnya ini akan run di Chrome. Selanjutnya kita web renderernya ada HTML teman-teman, kita menggunakan HTML. Ada juga menggunakan canvas gitu ya, kita menggunakan HTML saja. Selanjutnya web hostname-nya dari localhost dan portnya itu 5000 gitu teman-teman, maksudnya ya. Jadi akan kita jalankan project kita itu di port 5000 teman-teman ya. Oke, kita langsung saja enter. Oke, ini coba ini tidak jalan ya teman-teman. Coba kita periksa ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau restart, ketik R aja, type R gitu ya, mau besar atau kecil. Coba kita periksa dulu deh ya. Ini kita close saja. Ini kita close. Ini juga. Ini juga ya. Oke. Kita buka index.html-nya. Ini sudah ya. Oke. Client ID sudah. Oke, ini nih teman-teman ya. Ini nih sepertinya ya. Tidak seperti ini ya. Ini kita tutup saja. Kita buka dulu. Ini kita lihat dulu di projectnya ya teman-teman. Di sini ada contohnya. Oke, kita buka yang web ini, setting. Oke, di sini ratanya seperti ini teman-teman ya, importnya ya. Ini kita copy aja dua ini. Oke, kita copy. Nah, ini dua ini kita ganti ya, kita replace dengan ini, kita save. Oke, kalau sudah save kita cobain lagi R teman-teman. Tidak ini ya, kita close aja dulu, kita buat lagi yang baru ya, kita run lagi. Oke,
Oke teman-teman, ini hasilnya ya, ini masih kosong ya, masih kosong, masih belum berhasil. Kenapa ya? Firebase out web. Coba kita install ya, coba kita install Firebase out webnya. Ini kita add aja terminalnya di sini. Firebase out web. Oke teman-teman juga bisa cek ya package-nya di pub.dev. Oke, ini katanya ini dependent ya, dependent. Jadi coba kita buka saja lah ya, teman-teman. Buka saja pub.dev-nya. Pub.dev. Firebase. Kita enter. Oke, Firebase core. Kita periksa dulu ya. Oke, kita installing, kita periksa dulu ya. Kita kembali lagi Firebase Core Web, coba kita cek ada ya. Oke, coba kita klik ini, coba kita buka dulu ya, atau coba kita install dulu deh ya. Kita copy ini dulu ya, kita cek ini dulu ya, Firebase out web, Firebase out 341 versinya ya, kita lihat. Oke, Firebase out-nya 342 ya, sekarang sudah update lagi ya. Kita buka project kita buka PubSpec YAML kita. Ini Firebase out-nya sudah 2 ya. Oke, kita save. Oke, di terminal kita buka yang ini ya. Coba kita restart dulu. Oke, teman-teman sudah jalan ya ini. Kita cobain aja langsung ya. Sign in with Google. Ini juga sebetulnya kalau kita kembali lagi ya, ini dihapus juga tidak apa-apa teman-teman ya, karena sudah ada Firebase out ini gitu ya. Jadi tadi kita Firebase out-nya kurang update berarti ya. Oke, ini kita hapus saja lah ya. Hapus, kita cobain ya. Kita save. Oke, kita kembali lagi ke terminalnya. Terus kita R lagi teman-teman, ketik R. Oke, teman-teman sudah ya. Kita langsung sign in saja. Oke, silahkan masukkan emailnya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau saya 2FA-nya verifikasi 2 langkah gitu ya. Ini sudah diaktifkan, jadi ada seperti ini teman-teman. Kalau misalkan emailnya sudah diaktifkan verifikasi 2 langkah, silakan teman-teman cek HP-nya ya. Oke, sudah ya, tinggal langsung saja next. Oke, sudah berhasil ya di profile. Oke, di profile sudah. Kalau misalkan kita sign out, oke sudah. Kita coba lagi sekali lagi ya. Oke. Nah, sudah ya teman-teman, ini juga emailnya sudah terbaca ya, email kita yang tadi kita print sudah ada ya, sudah sesuai. Oke teman-teman, sepertinya untuk autentikasi kita sudah cukup ya. Untuk di Android dan web ini sudah jalan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya.